Segmen Sapa Dunia untuk informasi mancanegara. Bersama saya, Nanda Aprilia. Informasi pertama saudara, unjuk rasa menentang penggerebekan dan penangkapan imigran yang dilakukan pihak imigrasi dan bea cukai di Los Angeles masih terus berlanjut. Para demonstran masih terus menyuarakan penolakan terhadap langkah pihak imigrasi yang melakukan penangkapan secara paksa terhadap para imigran pekan lalu. Protes dilayangkan saudara karena para imigran yang telah menetap, menikah, bahkan membayar pajak malah terancam dideportasi dan dipisahkan dari keluarga dan anak-anak mereka. Kemarahan massa semakin memuncak setelah Presiden Trump memutuskan penggunaan militer untuk membubarkan unjuk rasa dengan mengutus 3.000 tentara Garda Nasional. Unjuk rasa menolak kebijakan imigrasi bukan hanya terus berlanjut, tetapi juga menyebar ke kota-kota lain di Amerika Serikat, termasuk di Chicago, Illinois. Demonstran berkumpul di tengah kota, berjalan sambil membawa bendera Meksiko dan beragam poster. Unjuk rasa berawal dari kota Los Angeles pada 8 Juni lalu, saudara, dan semakin memuncak dengan kericuhan. Aksi solidaritas pun menyebar ke kota-kota lain dengan menggelar unjuk rasa serupa. Merespons gelombang unjuk rasa yang belum berakhir, kepolisian Los Angeles memberlakukan jam malam di pusat kota. Wali kota Los Angeles, Karen Bass, menetapkan jam malam di pusat kota mulai Selasa malam. Langkah ini diambil setelah penjarahan dan vandalisme mewarnai protes terkait kebijakan imigrasi Presiden Trump. Jam malam berlaku pukul 20.00 hingga 06.00 waktu setempat dengan pengecualian untuk warga setempat, tunawisma, media, dan petugas darurat. Keputusan ini diambil setelah aksi protes damai di siang hari berubah menjadi kerusuhan di malam hari. Di saat yang sama, saudara, Gubernur California Gavin Newsom dan Jaksa Agung Rob Bonta mengajukan permohonan darurat ke pengadilan. Mereka meminta agar penempatan pasukan pengamanan nasional dan marinir oleh Presiden Trump di Los Angeles dicegah. Namun demikian, permohonan darurat itu ditolak oleh Hakim Federal. Sementara itu, saudara, Presiden Trump mengerahkan 2.000 lebih pasukan nasional mengabaikan wewenang Gubernur California yang menilai tindakan ini memperburuk situasi dan juga merusak kedaulatan negara bagian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyalahkan imigran yang tidak terkendali sebagai penyebab kerusuhan di Los Angeles, Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan saat pidato di acara militer di Fayetteville pada hari Selasa waktu setempat. In the span of a few decades, Los Angeles has gone from being one of the cleanest, safest, and most beautiful cities on earth to being a trash heap with entire neighborhoods under the control of transnational gangs and criminal networks. It's horrible what's happened so quickly. As the entire world can now see, uncontrolled migration leads to chaos, dysfunction, and disorder. And you know what? They have it in Europe too. It's happening in many of the countries of Europe. They don't like it when I say it, but I'll say it loudly and clearly. They better do something before it's too late. Very simply, we will liberate Los Angeles and make it free, clean, and safe again. It's happening very quickly. Saudara, kerusuhan anti-imigran pecah di Ballymena, Irlandia Utara. Pada Selasa malam, demonstran melempar batu, botol, dan kembang api ke arah polisi, serta membakar kendaraan. Polisi menggunakan meriam air dan peluru karet untuk membubarkan kerumunan ratusan orang di kota yang berjarak 40 km dari ibu kota Belfast ini. Kerusuhan dipicu dugaan kasus penyerangan seksual yang dilakukan dua remaja berusia 14 tahun dan menyebabkan sejumlah rumah terbakar pada malam sebelumnya. Polisi menyebut saudara insiden ini bernuansa rasial dan telah melukai 15 petugas polisi. Pejabat senior polisi, Ryan Menderson, mengutuk kerusuhan ini dan menyuruhkan tindakan hukum bagi pelaku.
Pasukan militer Rusia melancarkan serangan pesawat tak berawak di seluruh Ukraina pada Rabu malam sebagai umpan menargetkan sejumlah wilayah. Sebanyak 85 pesawat tak berawak jenis Shahed dan UAV dikerahkan untuk menyerang Ukraina. Angkatan Udara Ukraina mengklaim saudara sistem pertahanan udara mencegat 40 pesawat tak berawak sementara 9 lainnya hilang dari radar. Daerah yang paling parah terkena dampak adalah kota Kharkiv di timur laut, di mana 17 pesawat tak berawak menyerang 2 distrik permukiman, menewaskan 3 orang dan melukai 60 orang, termasuk 9 anak-anak. Serangan ini juga menyebabkan kerusakan parah di distrik Slobodski dan Osnoviansky, menghantam gedung apartemen, rumah pribadi, taman bermain, lokasi industri, dan transportasi umum. Berbagai kemampuan pasukan elit dan peralatan tempur Amerika Serikat berlangsung di instalasi pangkalan militer Fort Bragg, North Carolina. Ada juga informasi kabar baik bagi Anda pecinta boyband Korea BTS. 2 personil BTS, Jimin dan Jungkook, telah menyelesaikan wajib militer. Informasinya usai jeda. Hati-hati saat menyerap dan menyebarkan informasi. Potensi banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim. Karena yang viral di media sosial belum tentu